everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kontennya adalah konten true story, kisah nyata yang ada di dalam hidup saya, guys. Jadi kali ini true story-nya itu agak berbau-bau horor, guys. Yang cerita-cerita serem gitu, karena saya sempat merasakannya di hidup saya. Nah, ini cerita waktu saya lagi hamil anak kedua, guys. Nah, waktu saya hamil anak kedua itu, saya dapat kontrakan rumah yang lumayan besar rumahnya. Jadi rumah itu rumah peninggalan British, guys. Rumah itu dibangun tahun 1937, lumayan tua ya. Nah, yang bikin horornya lagi, rumah itu memang dijaga untuk warna rumahnya itu selalu putih. Jadi walaupun kita tinggal di situ, kita nggak boleh merubah warna rumah itu, guys. Nah, kalau ada yang nanya kenapa saya ngontrak, karena saya ikut suami saya. Jadi pekerjaan suami saya itu menuntut kurang lebih setiap 2 tahun sekali itu kita akan berpindah-pindah gitu. Jadi rumahnya itu ya ngontrak gitu ya, guys. Nah, udah kayak gitu, itu waktu saya hamil. Jadi dari saya program bayi tabung sampailah saya hamil, memang saya tinggal di situ gitu. Tapi pas saya mau melahirkan, 2 minggu sebelum saya mau melahirkan, 2 minggu sebelum saya mau melahirkan itu kita pindah rumah. Nah, pas pindah rumah itu terus lahirlah Ahmad. Oke. Jadi di rumah itu rumahnya lumayan besar, guys, dan rumah itu jenis yang ada cerobong asapnya gitu. Rumah-rumah zaman dulu gitu, tapi kan desainnya desain bule gitu ya. Jadi jadi ada cerobong asapnya. Nah, tapi cerobong asapnya itu udah ditutup gitu, udah ditutup semen gitu. Jadi memang nggak ada efek aktif lagi, maksudnya cerobong asap itu sudah tidak aktif lagi. Nah, itu memang adanya di dapur gitu ya. Nah, masa awal-awal tuh kayak oke, paling yang kayak dengar kayak ngeliat sekelibatan gitu. Udah kayak gitu kayak ada dengar suara orang ngedehem kayak gitu, tapi itu nggak yang seintens atau sesering saya dengar gitu loh, guys. Tapi pas akhir-akhir, pas saya hamil 4 bulan atau 5 bulan itu keluarga saya datang, guys. Keluarga saya datang dari Indonesia. Nah, udah kayak gitu mereka tuh ngerasain tidur yang kayak ketindihan gitu, guys. Kalian pernah ngerasain nggak yang namanya itu kayak keerep-erep atau ketindihan? Nah, jadi mereka itu tidur, mereka sadar mereka tidur, cuman mereka kayak nggak bisa bangun kalau nggak dikejutin sama orang gitu, kayak nggak dikagetin gitu. Nah, terus keerep-erep. Nah, terus pembantu saya juga pernah keerep-erep katanya sama monyet yang berbulu gitu, guys. Monyet besar kayak gitu berbulu. Nah, kalau kerap-kerap itu kayak udah biasa banget gitu, tapi ya horor juga kan, serem aja gitu. Udah gitu selang berapa lama mulai mengerikan, guys. Jadi waktu itu kira-kira maghrib, bener-bener maghrib banget. Jadi pas lagi ada azan maghrib, terus saya kecilin TV. Nah, itu saya di rumah di atas, di lantai atas. Nah, dia kan dua tingkat, guys. Jadi yang lantai atas itu dari kayu. Nah, yang lantai bawah itu dari keramik, tapi keramiknya juga jenis yang kayak yang kayak semen gitu, guys. Emang yang zaman-zaman dulu gitu, bukan keramik yang kayak sekarang kan. Keramik sekarang kan licin gitu ya. Nah, udah kayak gitu, pas saya di lantai atas, saya cuman gelar selimut di bawah gitu, karena kan lantai atas tuh spotnya kecil, guys. Jadi pas kita naik tangga itu di sebelah kiri langsung ketemu kamar saya, dan sebelah kanan langsung ruang TV, dan itu ruang TV-nya tuh kecil, nggak begitu besar. Jadi siapapun yang akan naik atau turun tangga, kita pasti akan bisa ngelihat dari semua sudut gitu, karena atas tuh jenis yang terbuka dan space-nya kecil. Udah kayak gitu, saya kan gelar selimut aja tuh, guys, tiduran di depan TV ya. Namanya lagi hamil gitu, jadi kayak lebih enak kayak gloseran depan TV daripada duduk di sofanya atau di kursinya. Nah, pas maghrib itu saya kecilin dong suara TV. Nah, namanya lantai kayu, kalian ngerasain nggak kalau lantai kayu kan, kalau kayak ada yang jalan kan pasti akan terasa yang kayak duk 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 gitu kan. Maksudnya telapak kakinya pasti kita akan bisa ngerasain. Nah, ini tuh ada orang lari, guys, tapi nggak ada wujud, maksudnya, tapi lantai kayu tuh menggegar gitu, duk 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 kayak gitu, guys, dan badan saya tuh terasa goyang, dan saya hanya bisa menggerakkan bola mata saya ke kanan dan ke kiri, tapi saya nggak berani untuk nengok kanan kiri, dan saya nggak berani berbuat apa-apa. Saya hanya ambil remote dan saya matiin TV. Saya meyakinkan diri saya kalau memang tidak ada orang
Guys, kalian kebayang nggak? Itu badan kita gerak, berarti dia larinya tuh kencang. Memang duk 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 duk. Ya Allah, ya Allah guys, mulut saya tuh kaku mau baca ayat kursi Al-Fatihah aja tuh kayak nggak bisa, yang cuman Allah, 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 saya cuman gitu aja guys. Udah, terus saya cerita sama suami dong. Nah suami tuh waktu itu memang pas lagi nggak ada kan. Terus akhirnya suami bilang ya udah dengerin ini aja apa radio-radio ngaji gitu kan. Udah. Terus udah mulai tenang. Nah padahal lagi satu saat itu jam pertengahan antara Zohor sama Asar guys. Nah itu saya pergi ke dapur, terus saya ketemu pembantu saya kan. Saya bilang, aduh enaknya makan apa ya gitu. Kalau nggak salah itu saya hamil 6 bulan, jadi kan kayak udah nggak tahu deh, mulut tuh kayak pengennya makan tapi kayak nggak tahu mau makan apa gitu kan. Jadi nanya, enaknya makan apa ya Bi gitu. Terus dia juga bilang, oh apa ya gitu yang enak dimakan siang-siang kayak gini. Nah itu keadaannya, dapurnya kan juga kecil guys. Jadi saya berdiri itu di bawah si cerobong asapnya itu guys. Nah pembantu saya juga ada. Kalian percaya nggak ada kejadian apa yang saya dan pembantu saya dengar dan rasakan? Ada suara dari cerobong asap, dia teriak, ada nasi tak? Tapi suara dan ada efek angin dari suaranya itu tuh yang kayak seolah-olah rambut kami, saya dan pembantu saya dan badan kita tuh boleh merasakan angin itu tuh kayak suaranya tuh dari depan kita gitu guys. Ada nasi tak? Gitu. Dan itu langsung detik itu juga pembantu saya sujud di kaki saya. Dia bilang saya mau berhenti kerja, saya mau berhenti kerja. Dia menggigil, dia pegang kaki saya. Sampai pas badan saya lemas gitu, saya bilang ya ke bibi saya, Bi jangan pegang kaki saya Bi, kalau ada apa-apa saya juga mau lari gitu, saya juga mau nyelamatin diri. Karena saya pikir ini setan atau apa gitu loh. Karena kita benar-benar ngerasain, jujur saya nggak pernah ngerasain maksudnya kayak gangguan makhluk halus tapi sedahsyat itu guys, yang kita bisa rasain impact daripada angin dan suaranya gitu loh. Nah akhirnya udah kan, ya Allah merinding guys badan saya. Jadi ya kayak gitu. Terus saya bilang sama suami saya memang nggak boleh nih. Akhirnya kita ada panggil imam sama ustadz untuk azanin rumah guys. Buka semua jendela gitu, kita azanin. Nah terus udah tuh mulai tenang guys, kayak nggak ada apa-apa. Nah sampai 1 bulan kemudian, ini nih yang paling benar-benar bikin saya bilang sama suami, kayaknya kita udah benar-benar harus cari jalan penyelesaian deh, selain rumah ini harus diazanin gitu. Jadi saya bangun pagi guys, kira-kira jam 6. Saya maksudnya baru keluar kamar gitu ya jam 6. Nah saya ngeliat pembantu saya naik ke tangga. Jadi kan saya bilang kan, jadi pintu kamar saya itu memang langsung berhimpitan dengan tangganya gitu. Jadi pas saya buka pintu, pembantu saya tuh udah nyampe separuh tangga gitu guys. Tapi dia nunduk gini, nunduk naik. Ya udah saya buka pintu saya, jadi pembantu saya masuk ke kamar saya guys, masuk ke kamar saya dan akhirnya saya nonton TV aja gitu. Terus selang 10-15 menit, saya mau masuk ke kamar saya mau ambil handphone. Terus saya bilang, loh kok kamar saya masih berantakan? Akhirnya saya turun, saya panggil Bi gitu. Oh iya, kenapa? Kata Bibi kan. Terus saya bilang, Bi minta tolong, kalau Bibi nanti udah masuk kamar saya, minta tolong beresin deh sekalian, saya kan udah hamil besar gitu. Kalau saya nggak kuat beresin kamar, nanti minta tolong Bibi beresin. Oh iya boleh. Ya terus tadi Bibi ke atas ngapain? Kalau nggak beresin kamar, saya bilang ada mau ngambil apa gitu. Terus Bibi tuh dia dengan kaget, hah naik ke atas? Saya lagi nyapu belakang karena ruang tengah di bawah aja tuh saya belum sapu. Jadi saya masih di bagian dapur belakang. Jadi saya memang belum nginjek tangga apalagi nyampe ke atas. Guys, nyerupainnya tuh ya Allah percis guys, dari potongan rambut, cara ikat rambut, baju yang dipakai. Sampai saya bilang, Bibi bohong, Bibi jangan main-main ya Bi, demi Allah. Sampai dibilang saya berani sumpah Al-Quran. Tapi kenapa bajunya sama? Sedangkan kan saya belum pernah, pagi itu kan saya belum ketemu dia, saya nggak tahu dia pakai baju apa. Dia pakai baju merah, sebiji memang kopi dari Bibi banget. Jadi saya bilang, ya Allah itu siapa sebenarnya? Saya bilang gitu kan, astagfirullahalazim, itu siapa gitu. Terus ya udah akhirnya memang selalu setiap kali ada kejadian aneh pas di saat suami saya tuh pasti lagi nggak ada di rumah guys gitu. Jadi akhirnya siang tuh suami saya pulang, saya bilang udah nggak boleh, minta tolong lah cari siapapun. Akhirnya dapat guys orang yang kayak boleh mengusir makhluk halus itu. Nah terus akhirnya dia datang. Nah dia punya anak indigo guys, dia punya anak indigo. Jadi pas anak itu baru mau melangkah masuk rumah saya, dia langsung nangis-nangis, dia kayak histeris gitu. Saya nggak mau masuk gitu. Pas tanyain kenapa, dia bilang ada
makhluk halus itu yang mencegah dia masuk, dan mukanya tuh serem banget gitu guys. Jadi dia bilang nggak mau masuk. Akhirnya sama bapaknya tuh sama ibunya dibilang ya udah, baca istighfar, baca gitu kan surat-surat, pokoknya udah merem aja, merem masuk nggak apa-apa gitu, karena kita harus ngusir si makhluk halus yang ada di rumah ini. Akhirnya dia masuk gitu kan. Nah terus ternyata katanya makhluk halus itu penghuni tangga gitu guys. Jadi dulu itu tangga itu dapat dari hutan yang pohonnya tuh kayak langsung ditebang aja gitu loh guys, tanpa ada permisi. Jadi akhirnya makhluk halus itu ikutlah di kayu itu sampai terbuatlah rumah itu dan tangga itu. Jadi si makhluk halus itu sudah beranak cucu di situ gitu loh guys. Nah udah kayak gitu akhirnya mau diusir, tapi katanya sebelum saya keluar saya mau masuk dulu ke salah satu badan orang yang tinggal di dalam sini gitu. Akhirnya kan kita semua bilang jangan dong gitu kan, apalagi saya lagi hamil gitu. Pembantu saya udah nangis aja guys, katanya takut lah apa gitu, jangan ganggu semua. Akhirnya berhasil lah mau dipindahin gitu, tapi dengan syarat yang jaga rumah situ, maksudnya penghuni rumah kayak saya gitu ya, kita harus berdiri di tangganya gitu guys. Pada saat si orang ini membacakan surah-surah Al-Quran gitu ya, waktu mau mengusirnya itu kita semua harus berdiri di situ. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tangga itu bergerak kayak lagi gempa bumi guys. Lillahi ta'ala guys, saya rasa di hidup saya sendiri. Kalau mau kata bohong saya nggak tahu, tapi ini memang terjadi di hidup saya. Dan saksinya tuh ada pembantu rumah saya guys. Tangga itu gerak, kalian pikir siapa yang mau gerakin tangga kalau bukan memang benar ada kejadian mistis seperti itu? Tangga tuh gerak, memang nggak kenceng tapi terasa kayak gempa bumi yang kita gini, sampai semua orang yang di atas tangga itu semua bilang Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah, sampai gitu guys. Memang bener kayak orang gempa bumi guys, ya Allah. Saya bilang memang itu kisah nyata yang memang tidak akan saya lupakan di hidup saya. Nah akhirnya setelah itu udah akhirnya udah bisa dibuang gitu, alhamdulillah. Udah guys, tenang tuh selama 2-3 bulan, sampailah akhirnya suami saya pindah rumah lagi gitu kan, pindah tempat kerja lagi. Nah di saat ini kejadian terakhir nih guys, di saat saya lagi packing barang gitu ya, ngebox-boxin baju, semua barang-barang di rumah, saya di lantai bawah guys. Nah di lantai atas tuh juga berisik guys, tutup pintu, tutup lemari, tarik box, gerodak, geruduk, bruk, brak, brong, brang, kayak gitu. Akhirnya saya, itu udah menjelang sore tuh, akhirnya saya teriak kan, saya bilang Bi, tapi saya matanya ke atas gitu kan, Bi, udah sore Bi, rehat dulu gitu kan, istirahat dulu. Bi, saya teriak lagi gitu. Tiba-tiba Bibi keluar dari belakang saya guys. Iya, saya lagi di belakang gitu, abis sholat asar. Hah? Terus akhirnya saya matiin TV lagi. Saya bilang Bibi duduk sini, Bibi dengar. Dan Bibi tuh memang dengar guys. Jadi di rumah itu kalau ada apa-apa, kita nggak pernah yang kayak orang-orang ngedengernya cuma sendiri, enggak guys. Kita satu rumah tuh boleh denger apa yang memang yang terjadi di rumah itu gitu loh. Jadi bukan hanya telinga sendiri, pasti semua yang di rumah itu pasti boleh dengar. Nah terus akhirnya udah saya tuh pelukan aja sama Bibi kan, ya Allah suara apa tuh, heboh banget guys, heboh banget. Padahal di atas tuh ada radio ngaji juga lagi nyala, tapi dia tetap aja heboh, gerudak geruduk, brung brang gitu. Akhirnya saya cerita sama suami. Akhirnya saya bilang sama suami guys gitu, tadi waktu saya packing tuh di atas ada suara-suara gitu. Terus akhirnya saya bilang ya udah, nggak apa-apa deh kalau mau packing, tapi jangan sampai ikut kita ya gitu, udah balik aja ke alam kamu gitu, kita memang udah mau pindah tempat, pokoknya jangan ikut deh, intinya nggak usah ikut kita gitu ya, ngomong-ngomong sendiri aja gitu guys. Nah terus akhirnya kita pindah gitu ya, alhamdulillah. Nah nggak nyampe seminggu, tiba-tiba penghuni rumah baru yang itu, temannya suami itu cerita juga anaknya atau siapa penghuni rumah situ tuh kayak udah diganggu gitu pada waktu lagi sholat gitu guys. Jadi memang real ya gitu, memang rumah itu berpenghuni gitu loh guys. Jadi bukan hanya saya sendiri yang merasakan gitu ya, tapi lumayan dahsyat guys. Karena paling tuh kayak seserem-seremnya saya ngerasain kejadian-kejadian menakutkan tuh, tapi nggak ada yang nyampe sedahsyat yang kayak mereka sudah si makhluk halus itu sudah berubah wujud gitu loh guys. Untung berubah wujudnya jadi Bibi gitu, jadi pembantu rumah saya. Kalian sempat kepikir nggak sih kalau makhluk halusnya itu berubah jadi suami saya guys gitu kan? Kayak ya Allah, nauzubillahi min zalik, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi gitu. Alhamdulillah Allah masih selamatkan saya gitu. Tapi saya memang yakin setan-setan itu sebenarnya jin-jin yang usil gitu ya. Tapi itu dia, balik lagi, percaya tidak percaya, memang kita ada alam lain selain manusia gitu. Nah siapa yang pernah ngalamin hal seperti saya, please komen. Saya juga mau dengar cerita kalian. Dan menurut kalian itu
apa ya, jin atau setan apa yang sampai bisa menyerupai eh, orang gitu loh, yang bisa menyerupai pembantu rumah saya gitu loh guys. So itu dia pengalaman horor di hidup saya. Kalau kalian suka, kalian boleh tekan like, comment, subscribe, dan tekan juga gambar loncengnya. Dan kalau kalian suka sama video ini lagi, kalian boleh share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Lalu komen ya guys, memang kalian harus komen kalau kalian suka. Jadi nanti saya memang akan selingkan juga video-video true story selain video-video saya yang konten masak atau review makanan. Oke guys, thank you for watching. Selamat menjalankan hari-hari Anda, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena hidup kita masih berdampingan dengan virus COVID-19. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan kisah horor di hidup saya. Thank you for watching. Assalamualaikum.